sih cuma pengennya ya apa yang ada aja dah. Namanya umur saya udah 55. Ya rezeki kan Tuhan yang ngatur. Kalau emang rezeki kita bisa masuk kerja ya kita kerja. Demo buruh berlangsung ricuh. Masa dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI Kabupaten Cirebon saling dorong dengan polisi. Demo dipicu PHK massal terhadap seribuan pekerja. Banyak lowongan sih, tapi kenapa harus punya pengalaman? Permisi Mbak, sedang cari apa ya? Iya mas, saya sedang mencari lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaan? Oh boleh, silakan duduk terlebih dahulu Mbak. Jadi gini mas, saya sudah nyari banyak lowongan di media sosial segala macam, tapi banyak lowongan pekerjaan itu harus punya pengalaman, sedangkan saya belum punya pengalaman yang cukup. Oh gitu Mbak. Berarti ini Mbaknya datang ke tempat yang cocok nih. Ini merupakan Balai Latihan Kerja di Kecamatan Plumbon, tentunya di bawah naungan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon. Nah, di sini Mbak bakal dapat informasi banyak banget tentang latihan kerja. Tentunya Mbak juga akan diberikan ilmu-ilmu dari pengalaman gimana sih caranya masuk industri pekerjaan yang sesuai kriteria di media sosial tadi cari untuk para calon pekerja. Seperti itu Mbak. Lalu pelatihannya ada apa saja mas? Oh, tentunya banyak pilihan Mbak, bisa memilih beberapa pelatihan yang Mbak bisa ikuti. Ayo saya jelaskan ya. Oke, boleh. UPT Pelatihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon menyediakan berbagai program pelatihan keterampilan bagi masyarakat. Di antaranya kejuruan las, kejuruan menjahit, kejuruan manufaktur, kejuruan tata boga, kejuruan teknologi informasi dan komunikasi, desain grafis dan teknisi komputer, kejuruan bangunan, kejuruan teknisi refrigerasi atau teknisi pendingin AC, kejuruan otomotif, kejuruan teknisi handphone, seluruh pelatihan dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan kerja bagi para peserta. Jadi Mbak, seluruh program pelatihan yang kita lakukan di sini itu dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi dan juga
kesiapan bekerja bagi seluruh peserta yang mengikuti program. Wah, menarik sekali ya, Mas. Tapi kalau untuk fasilitasnya apa saja yang disediakan? Tenang aja Mbak, tentunya kita sudah menyiapkan beberapa fasilitas yang cukup memadai untuk para peserta. Peserta pelatihan akan mendapatkan fasilitas diantaranya alat tulis pelatihan, makan siang atau snack, uang pengganti transport, seragam pelatihan kerja, asuransi BPJS Ketenagakerjaan, dan sertifikat pelatihan. Ada informasi yang perlu Mbak ketahui nih. Jadi seluruh kegiatan pelatihan yang kami laksanakan itu gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun, Mbak. Wah, keren sekali. Lalu kalau selesai pelatihan bagaimana? Tentunya setelah selesai pelatihan, jika ada informasi tentang kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan yang terkait, kita akan memprioritaskan informasi tersebut kepada seluruh peserta BLK Plumbon yang sudah melakukan latihan. Iya. Tentunya ya sesuai dengan kompetensi mereka. Karena tujuan pelatihan ini bukan hanya memberikan keterampilan, tetapi juga meningkatkan peluang kerja bagi masyarakat. Wah, saya jadi tertarik nih mengikuti pelatihan kerja. Makanya, pantau terus informasi tentang pelatihan kerja dan informasi ketenagakerjaan lainnya melalui media sosial Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon dan BLK Plumbon. Nganggur bukan solusi. Ikut pelatihan, itu baru solusi. Ikut pelatihan, ayo. Sesuai Peraturan Perundang-undangan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa setiap warga negara dapat dijamin mendapatkan hak untuk mendapatkan akses terhadap informasi yang dikelola oleh pemerintah, sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Kewajiban pemerintah dalam hal ini, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon mempunyai kewajiban mengklasifikasikan dan menyediakan informasi secara berkala. Selain itu, informasi tentang pelatihan kerja dan informasi tentang dunia ketenagakerjaan dapat membantu masyarakat dalam memperoleh pekerjaan yang layak dan sesuai kebutuhan pencari kerja. Optimalisasi konten media sosial Dinas Ketenagakerjaan untuk publikasi informasi program pelatihan kerja. Informasi program tersampaikan secara jelas, lengkap, dan tepat waktu. Konten media sosial memuat informasi yang akurat, mudah dipahami, serta mencangkup tujuan program, persyaratan peserta, jadwal, lokasi, manfaat pelatihan, dan mekanisme pendaftaran. Informasi dipublikasikan secara konsisten dan tepat waktu sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang cukup untuk mengikuti program pelatihan. Ya, benar sekali. Dalam rangka meningkatkan efektivitas media sosial yang ada di Dinas Ketenagakerjaan maupun di UPT Pelatihan Kerja, dilakukan pengembangan media dengan menggunakan konten sebagai terobosan digital di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon. Terobosan ini dirancang bukan untuk menggantikan secara menyeluruh proses publikasi informasi tentang program pelatihan kerja. Akan tetapi, agar inovasi ini tidak sekedar perubahan prosedural, melainkan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam mengakses informasi program pelatihan kerja, serta mudah dipahami dengan perkembangan zaman oleh pencari kerja. Berdasarkan pelaksanaan orientasi dengan tema optimalisasi konten media sosial Dinas Ketenagakerjaan untuk publikasi informasi program pelatihan kerja, dapat disimpulkan bahwa media sosial telah menjadi salah satu sarana komunikasi publik yang sangat penting dalam mendukung penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Di era digital yang semakin berkembang, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai media publikasi, tetapi juga sebagai ruang interaksi yang mampu membangun keterlibatan kepercayaan dan hubungan yang lebih dekat antara instansi pemerintah dengan masyarakat. Melalui orientasi ini,
diperoleh pemahaman bahwa keberhasilan publikasi informasi program pelatihan kerja tidak hanya ditentukan oleh banyaknya informasi yang disampaikan, tetapi juga oleh kualitas penyajian konten, strategi komunikasi yang digunakan, serta kemampuan dalam memahami karakteristik dan kebutuhan audiens. Konten yang informatif, menarik, relevan, dan mudah dipahami akan memiliki peluang yang lebih besar untuk menjangkau masyarakat secara luas serta mendorong mereka untuk memanfaatkan berbagai program pelatihan kerja yang tersedia. Lebih jauh lagi, keberhasilan publikasi informasi melalui media sosial tidak hanya berdampak pada peningkatan jumlah peserta pelatihan kerja, tetapi juga dapat mendukung terciptanya sumber daya manusia yang lebih kompeten, produktif, dan siap menghadapi kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. Dengan demikian, optimalisasi media sosial bukan hanya menjadi upaya peningkatan kualitas komunikasi publik, melainkan juga bagian dari kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan ketenagakerjaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada kesempatan ini disampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan orientasi ini, baik narasumber, pembimbing, penyelenggara, maupun seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif selama proses kegiatan berlangsung. Berbagai pengetahuan, pengalaman, dan masukan yang diperoleh selama orientasi menjadi bekal yang sangat berharga untuk diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan informasi publik. Harapan ke depan, hasil dari orientasi ini tidak hanya menjadi pengetahuan teori semata, tetapi dapat diimplementasikan secara nyata dalam pengelolaan media sosial Dinas Ketenagakerjaan. Diperlukan komitmen, kreativitas, dan inovasi yang berkelanjutan agar media sosial dapat terus berkembang sebagai kanal komunikasi yang efektif, terpercaya, dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas. Dengan sinergi yang baik antara sumber daya manusia, teknologi, dan strategi komunikasi yang tepat, diharapkan publikasi informasi program pelatihan kerja dapat semakin optimal, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pencari kerja di Kabupaten Cirebon.